Rukun yang keempat adalah al-wali. Al-waliyu ahadu arkanin nikah. Wali adalah salah satu rukun pernikahan. Tadi di atas kita sebutkan rukun nikah itu ada 5. Yang pertama as-sighah, terdiri dari ijab dan kabul. Yang kedua adalah az-zawju, calon suami. Yang ketiga adalah az-zawjah, calon istri. Dan yang keempat adalah al-wali. Fala yasihu illa biwaliyin, dan tidak sah akad pernikahan kecuali dengan adanya wali. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun, janganlah kamu enggan menikahkan akan suami-suami mereka. Artinya kita sebagai wali tidak diperkenankan, tidak dibolehkan untuk tidak menikahkan orang-orang yang di bawah kekuasaan kita untuk menikah. Jadi semuanya ketika sudah sampai waktunya dan mereka ingin menikah dengan calon-calon suami mereka, kita sebagai wali harus menikahkan perempuan tersebut. Kita ambil dari ayat ini. Hadhil ayatu, ayat ini, ayat fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun, nazalat fi Ma'qal bin Yasar, turun atau diturunkan kepada Ma'qal bin Yasar. Tujuan ayat itu diturunkan oleh Allah, yaitu tujuannya kepada Ma'qal bin Yasar. Kenapa ditujukan kepada Ma'qal bin Yasar? Hina halafa alla yuzawwija ukhtahu, ketika ia bersumpah untuk tidak menikahkan, tidak mengawinkan saudarinya, min mutalliqiha, dari mantan suami yang sudah menceraikannya. Jadi ceritanya Ma'qal bin Yasar punya saudari perempuan. Lalu ketika dia masih perawan, banyak yang melamar dengan si saudarinya itu. Dari banyaknya yang melamar, di antara mereka ada yang dipilih yaitu keluarga dari Ma'qal bin Yasar itu sendiri. Itu yang dijadikan sebagai suami dari saudarinya. Karena ada permasalahan dalam rumah tangga, suaminya menceraikan dia, menceraikan istrinya itu. Sehingga dibiarkan sampai selesai masa iddahnya, yaitu 3 kali suci. Ternyata setelah selesai masa iddahnya, kemudian ada lagi yang lain melamar. Dan ikut juga mantan suaminya itu melamar. Dan akhirnya ketika mantan suami itu melamar kembali, Ma'qal bersumpah untuk tidak mengawinkan saudarinya tadi kepada mantan suami itu. Lalu turunlah ayat ini melarang kepada Ma'qal bin Yasar untuk tidak mengawinkan kalau mereka berdua tadi ingin kembali. Falau kana lil mar'ati an taqida, seandainya perempuan itu boleh melakukan akad sendiri tanpa wali, lama nuhiya an adaliha, maka tidak akan dilarang Ma'qal bin Yasar an adaliha untuk tidak menikahkannya atau enggan menikahkan saudarinya kepada mantan suaminya. Nah, karena ada larangan itulah menunjukkan bahwasanya wali merupakan rukun dalam akad pernikahan. Itu dalil yang pertama yang menyatakan wali bagian daripada rukun pernikahan. Yang kedua dalilnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul SAW yang berbunyi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak sah akad pernikahan, illa biwaliyin, kecuali dengan adanya wali,
wa syahidai adlin, dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi pernikahan dinyatakan sah kalau sudah terpenuhi rukun-rukunnya, salah satunya adalah wali dan 2 orang saksi. Wa ma kana min nikahin ghairi dzalik, apa saja pernikahan yang bukan selain itu, yang tidak ada walinya dan tidak ada 2 saksi, fahuwa batilun, maka hukumnya batil. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, la tuzawwijul mar'atul mar'ata, tidak boleh perempuan menikahkan perempuan yang lain. Wala tuzawwiju nafsaha, dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu larangan dari Rasulullah. Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan yang lain, dan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Wa kunna naqul, dan kami ya Rasulullah mengatakan, allati tuzawwiju nafsaha, yang mengawinkan dirinya sendiri, melakukan akad pernikahan tapi tanpa wali, dia sendiri yang melakukan akadnya, hiya azaniyah, dialah seorang perempuan yang berzina. Jadi artinya pernikahan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri tanpa wali, dihukumkan dia melakukan perbuatan zina. Rawahu Daraqutni bi isnadihi ala syaratis sahih. Riwayat Daraqutni dengan sanad sesuai dengan sahih, kesahihan hadis. Hadis yang ketiga diantaranya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyumamra'atin, siapa saja perempuan, nakahat bi ghairi izni waliha, yang menikah tanpa izin dari walinya. Siapa saja perempuan yang melakukan pernikahan tanpa izin wali, tidak ada walinya dan tanpa izin dari si wali, nikah dia sendiri, hukum pernikahannya panikahuha batilun, panikahuha batil, maka pernikahannya dihukumkan batal, tidak sah. Diulangi ucapan itu di Rasulullah salah samarat, 3 kali diucapkan oleh Rasul. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala innahu hasanun wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, dan riwayat Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi berkata, kedudukan hadis itu innahu hasan, bahwasanya hadisnya hasan. Wa Ibnu Hibban, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Hibban wal Hakim, dan Hakim. Wa qala, dan berkata Hakim, sahihun ala syaratis syaikhaini. Kedudukan hadis itu sahih menurut Ibnu Hakim, menurut Hakim sesuai dengan syarat kesahihan hadis syaikhaini, yaitu Bukhari Muslim. Wa qala Ibnu Mu'in, berkata Ibnu Mu'in, innahu asahhu ma fil bab. Menurut Ibnu Mu'in, hadis Aisyah ayyum mamra'atin nakahat tersebut asahhu, hadis yang paling sahih, ma fil bab, apa yang ada dalam bab wali. Jadi dalam bab wali banyak hadis-hadis tentang masalah harus ada wali. Yang paling sahih di antara beberapa hadis tersebut adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Syurutul wali, syarat wali. Wali yang boleh menikahkan perempuan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya yang pertama, alif al-islamu, harus beragama Islam. Jadi kalau perempuannya itu muslimah yang mau kawin, maka walinya harus seorang muslim.
fala yajuzu ay yakuna waliyul muslimati kafirah, maka tidak boleh bahwasanya wali seorang perempuan itu kafir. Karena yang kawin itu adalah perempuan muslimah, maka yang mengawinkan juga harus muslim. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, menjadi wali atas sebagian yang lain. Berdasarkan ayat ini, orang mukmin boleh jadi wali atas perempuan mukminah. Nah, lalu kalimat di situ itu pernyataan dari Allah, orang mukmin dan orang mukminat sebagian mereka wali atas sebagian yang lain. Fal kafiru, orang kafir, laisa binasirin liha, bukanlah penolong bagi seorang mukminah. Orang kafir bukanlah sebagai wali bagi seorang mukminah. Kenapa tidak dikatakan sebagai penolong? Kenapa tidak dikatakan sebagai wali? Likhtilafid din fala yakunu waliyan. Karena beda agama, maka dia tidak boleh menjadi wali. Wa kadza aidan, demikian juga, la yajuzu li muslimin, tidak boleh bagi seorang muslim, ayyakuna waliyan, menjadi wali likafiratin, bagi seorang perempuan yang kafir. Kalau perempuan kafir mau kawin, nah maka walinya tidak boleh seorang muslim. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tantakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, wali. Ba'duhum awliya ba'd, sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Yahudi menjadi wali atas sebagian Yahudi yang lain. Nasrani menjadi wali bagi sebagian Nasrani. Jadi orang mukmin tidak menjadi wali atas Yahudi dan tidak menjadi wali atas Nasrani. Faqata'a subhanahu wa ta'ala al-muwalat. Allah memutuskan al-muwalat, perwalian, bainal mu'minin wal kafirin, antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Di ayat itu Allah menyatakan tidak ada perwalian antara orang mukmin dengan orang kafir karena beda agama. Syarat yang kedua dan yang ketiga dari syarat wali, wal bulughu wal aqlu, balik dan berakal. Fala yakunu ayyakuna as-sabiyyu wal majnunul mutabbaqu waliyaini, maka tidak boleh anak kecil dan orang gila yang permanen, orang gila yang sejak kecil sampai sekarang dia gila, itu disebut dengan mutabak. Nah, maka tidak boleh anak kecil dan orang gila tersebut menjadi waliyaini, menjadi wali. Kenapa? Li'annahuma maula alaihima, karena keduanya, anak kecil, orang gila, maula alaihima, diwalikan atas keduanya. Jadi ke orang anak kecil diwalikan oleh walinya, orang gila diwalikan oleh orang tuanya. Kenapa? Likhtilali nazrihima fi maslatihima, karena cedera nazrihima, pandangan keduanya, fi maslahatihima, tentang kemaslahatan mereka berdua. Anak kecil tidak tahu maslahat untuk dirinya, demikian juga orang gila tidak tahu apa yang segera lakukan untuk kemaslahatan dirinya, karena cedera otaknya, karena cacat pada pandangannya terhadap kemaslahatan mereka, maka urusan mereka diwalikan oleh wali-wali mereka.
Fakaifa yakunani waliyaini li ghairihima. Bagaimana keduanya itu menjadi wali bagi selain keduanya. Untuk dirinya sendiri saja diatur oleh keluarganya, oleh walinya. Bagaimana kalau dia yang ingin menjadi wali mengatur selain daripada keduanya? Berat. Mungkin tidak bisa dia. Nah, oleh sebab itu tidak diperbolehkan dia menjadi wali. Wa ammal jununul munqati'. Adapun orang gila yang terputus. Maksudnya kadangkala normal. Kadangkala gila. Orang-orang yang seperti ini disebut dengan jununul munqati'. Nah, apakah dia boleh menjadi wali atau tidak? Fa fihi khilafun. Maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. As-sahihu, pendapat sahih, annahu kal mutabbaqi, bahwasanya orang gila yang tidak permanen, orang gila yang kadang gila kadang sadar, itu hukumnya sama kal mutabbaq, sama hukumnya dengan gila yang permanen. Artinya kalau gila yang permanen tadi, yang sejak awal memang sudah gila, itu tidak boleh menjadi wali. Demikian juga dengan orang gila yang munqati', yang terputus, yang tidak permanen itu. Selama dia gila, dia tidak boleh menjadi wali. Lalu bagaimana dengan kewalian dia kalau dia dalam keadaan gila? Fatantaqilul wilayatu ilal ab'ad. Maka berpindahlah kewalian orang gila munqati' tadi kepada kewaliannya yang lebih jauh. Kalau yang gila itu orang tua, maka urutan yang kedua adalah kakek. Maka berpindah kewalian orang tua kepada kakek. Kalau kakeknya gila, maka turun kepada saudara kandungnya. Begitulah seterusnya. Jadi berpindah kewalian orang gila tadi tersebut kepada yang lebih jauh, yaitu urutan berikut setelah itu. La ilal qadhi, dan tidak berpindah kepada qadhi, tapi kembali kepada kepada wali-wali yang berdasarkan keturunan. Wa yuzawwiju yauma jununihi, dan ia mengawinkan selama dia gila tadi, yauma junis, pada masa gilanya, duna yaumi ifaqatih, tidak boleh pada hari ia sembuh. Artinya seorang wali yang ab'ad tadi boleh menikahkan disebabkan karena wali akrab itu gila, itu boleh selama dia gila saja. Kalau dia sudah sembuh, maka kewaliannya akan kembali kepada wali yang gila yang lebih dekat nasabnya kepada orang yang mau dinikahkan itu. Nah, inilah tentang orang gila yang munqati', kewaliannya menurut pendapat sahih sama hukumnya dengan orang gila yang permanen, yang mutabbaq. Itu akan berpindah langsung kepada wali yang jauh, tidak kepada qadhi. Itu pun dikawinkan pada saat walinya sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan gila. Dan tidak boleh dikawinkan kalau dia sudah sembuh, sebab kewaliannya akan berpindah kembali kepada yang lebih dekat itu. Dan berikutnya insyaallah akan dibahas pada pertemuan berikutnya, wadzukurah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.